Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini, kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Dan kita akan membahas di ayat 24 sampai ayat 25. Sekali lagi Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dengan judul Yang Muda Yang Melayani. Kita buka bersama Alkitab kita akan baca ayat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini kita dapat menemukan bagaimana terjadinya kemajuan Injil yang sangat luar biasa. Dituliskan dalam firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan atau Injil itu semakin tersebar, semakin luas dikenal oleh banyak orang dan juga didengar oleh orang-orang tersebut. Nah, setelah kematian Yakobus yang kita juga baca di dalam pasal ini, ya firman Allah dikatakan semakin bertumbuh, semakin tersebar dengan sangat luar biasa. Nah, hal ini pun juga terjadi kepada para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Semakin dianiaya, maka semakin berlipat ganda pula jumlah orang yang percaya dan juga jumlah orang-orang yang mau melayani Tuhan Yesus. Inilah kemajuan Injil yang sangat besar. Dan tidak hanya tentang kemajuan Injil saja yang dapat kita pelajari dari perikop ini, melainkan ada satu hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dan juga sangat baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, apa itu? Mari kita akan bersama-sama mempelajari perikop ini dengan menggunakan O, I, dan A. Yang pertama O, yaitu observasi. Kita lihat di dalam peristiwa ini, dalam perikop ini, siapa tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Barnabas, kemudian Saulus, dan juga Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, apa peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini di ayat 24 dan ayat 25 khususnya? Peristiwa yang terjadi di sini adalah banyaknya orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan atau Injil. Dan juga kita bisa melihat bagaimana tugas pelayanan Barnabas dan Saulus di Yerusalem telah selesai. Dan ketika mereka pulang dari Yerusalem, mereka membawa seorang yang bernama Yohanes atau Markus yang mereka akan ajak juga untuk terlibat di dalam pelayanan mereka. Nah, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Ya, peristiwa dan perikop ini memang pendek Bapak Ibu, tapi mengapa tetap dituliskan di dalam Alkitab? Di sini ada alasan yang sangat luar biasa, yaitu karena kisah ini merupakan salah satu sejarah dari pelayanan Injil yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Dari catatan sejarah ini kita dapat melihat bagaimana Injil itu didengarkan oleh banyak orang, diterima oleh banyak orang, dan ada hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang bekerja dengan begitu keras untuk menyampaikannya, untuk memberitakannya kepada banyak orang. Dan semuanya tentu demi kemuliaan nama Tuhan supaya banyak orang yang mengenal Yesus Kristus. Nah, di mana peristiwa ini terjadi Bapak Ibu? Lokasi yang tertulis dalam kisah ini adalah memang Yerusalem. Namun lokasi yang tertulis adalah tempat dari mana Saulus dan Barnabas ini datang, bukan di mana kejadian peristiwa itu terjadi gitu ya, bukan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi lebih tepatnya Barnabas, Saulus dan Yohanes kembali dari Yerusalem dan dalam perikop ini mereka sedang berada di Antiokhia. Kalau kita pelajari lebih lagi ayat ini, perikop ini terjadi di Antiokhia. Hanya saja dicatat bahwa Saulus dan Barnabas baru dari Yerusalem, pulang dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan pelayanan mereka. Nah, kapan waktu peristiwa ini terjadi? Ya, tidak ada catatan waktu yang bisa kita temukan di dalam ayat ini. Dan selanjutnya dalam bagian observasi yaitu bagaimana
Nah, kita dapat menemukan bagaimana respon dari orang-orang ketika Injil itu disebarkan. Kita melihat di dalam ayat 24 tadi dikatakan bahwa banyak orang yang mendengarkan firman tersebut. Firman Tuhan itu tersebar, Injil itu tersebar, dan respon dari orang-orang yang ada, mereka mau mendengarkan Injil tersebut. Dan juga kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya pelayanan dari Saulus dan Barnabas di Yerusalem mereka dapat selesaikan dengan baik dan mereka kembali dari pelayanan mereka. Nah, itu bagian observasi, kita sudah meneliti bersama tentang peristiwa ini yang terdapat di dalam perikop ini. Dan bagian selanjutnya yaitu I atau interpretasi. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Yaitu maksud dari interpretasi. Pelajaran apa yang bisa kita temukan dari ayat firman Tuhan yang sudah kita bahas? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ketika Barnabas dan Saulus menyelesaikan tugas pelayanan mereka di Yerusalem dan mereka sudah kembali dan mereka sampai di Antioquia, mereka membawa seorang muda yang bernama Yohanes atau disebut juga Markus. Nah, Yohanes adalah seorang muda yang di rumahnya bersama dengan ibunya, rumahnya ini digunakan oleh orang banyak untuk berkumpul dan juga berdoa. Kita bisa melihat di ayat yang ke-12 Bapak Ibu dalam pasal ini. Barnabas dan Saulus bertemu dengan Yohanes ketika mereka sedang melayani di Yerusalem tentunya. Dan ada kemungkinan juga bahwa Barnabas dan Saulus ini juga menumpang di rumah Yohanes dan ibunya selama mereka melayani di Yerusalem. Dan karena melihat keberadaan Yohanes yang juga adalah seorang pengikut Kristus, bahkan memberi rumahnya untuk dijadikan tempat berkumpul untuk berdoa, maka Barnabas dan Saulus ini membawa Yohanes, mengajak Yohanes untuk bergabung dalam pelayanan Injil mereka. Mereka ingin melatih anak ini di bawah bimbingan mereka serta mempekerjakannya dalam pelayanan pekabaran Injil bersama dengan mereka tentunya. Ataupun bahkan bisa saja Yohanes ini diutus sendiri untuk melayani. Nah, apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus ini adalah satu hal yang baik dan sangat penting juga Bapak Ibu ya. Mendidik orang-orang muda, anak-anak muda untuk terlibat di dalam pelayanan. Serta membawa mereka untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan Tuhan. Ini pun merupakan tanggung jawab, merupakan juga tugas dari setiap pelayan-pelayan Tuhan yang lebih tua atau lebih senior. Ya, memang Tuhan bisa memakai siapa saja, tua dan muda. Oleh sebab itu ketika ada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah senior, yang lebih tua, bisa juga membawa, bahkan harus mengajak anak-anak yang muda, melibatkan mereka juga untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Anak muda juga harus melayani Tuhan. Ya, tidak ada yang mengharuskan hanya orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang berpengalaman lebih yang bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu sekaranglah waktunya untuk yang muda yang melayani. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat luar biasa ketika di dalam gereja kita khususnya kita melihat ada orang-orang yang senior, yang lebih tua, yang sudah banyak memiliki pengalaman, dan juga ada anak-anak muda berkumpul bersatu untuk melayani Tuhan bersama. Tentunya Tuhan akan semakin disenangkan ketika melihat umat-umatnya bersatu tanpa memandang usia untuk melayani Dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, aplikasi ya, bagian yang terakhir yaitu aplikasi. Apa yang harus kita lakukan ya sesuai dengan pelajaran yang sudah kita dapat tadi ya dari peristiwa yang kita sudah bahas bersama. Apa langkah yang harus kita kerjakan ketika kita sudah tahu, oh, anak muda harus diajak untuk melayani Tuhan, anak muda harus melayani Tuhan, yang muda yang melayani Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita latihlah anak-anak muda itu untuk menekuni bidang-bidang pelayanan yang ada. Untuk mereka masuk dalam bidang-bidang pelayanan yang sesuai juga dengan hikmat dan tuntunan yang Tuhan taruh dalam hati mereka, kemampuan yang Tuhan taruh bagi mereka, talenta yang Tuhan kasih. Kita latih mereka di dalam bidang-bidang tersebut yang semuanya berhubungan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian juga memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk turut dalam pelayanan atau menjadwal ya anak-anak muda ini untuk terlibat dalam tugas pelayanan di gereja. Kita sudah melakukannya bersama Bapak Ibu ya. Bagaimana ada pelayanan singer, ada baik ibu-ibu,
bapak-bapak, ya suami istri, pasangan suami istri, bahkan juga ada anak muda yang melayani. Penyambut jemaat juga sama. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang anak muda. Semua diajak untuk melayani Tuhan. Dan hal selanjutnya yang harus juga dilakukan adalah bagi orang tua. Ya, mari dukung, dorong anak-anak kita, anak-anak muda untuk mau melayani Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan, apapun itu bentuknya. Ya, orang tua juga harus mensupport dan memberikan dukungan, memberikan ruang juga yang luas bagi anak-anak Tuhan, anak-anak muda khususnya, untuk mereka juga mau melibatkan diri di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah setiap anak muda, khususnya anak muda yang ada di GPD Sade Magelang ini, selalu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari renungan hari ini, mari kita menjadi bagian dalam kemajuan Injil di zaman sekarang ini, dengan melibatkan dan memberikan ruang yang luas bagi anak-anak muda untuk juga melayani Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati semuanya, tua dan muda, semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendengarkan, menyaksikan Renungan 79 ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa mengakhiri renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Kami semakin dikuatkan Tuhan, bahwasannya kehidupan kami Engkau pakai dengan luar biasa untuk melayani-Mu. Baik yang tua, baik yang muda, semua memiliki kesempatan dan Tuhan mau memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang selalu cinta akan pelayanan Tuhan dan juga semakin setia mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga GPD Sade Magelang bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya kami dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan kebenaran firman-Mu ini. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.